하자. 인심 쓰냐? 싫다며. 됐거든? 나 혜원이야. 자, 우리 집으로 갑시다. 찾았다. 승희. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita review drama terbaru yang berjudul The Impossible Hair, yang kayaknya sore sih. Ini dia reviewnya by Mimin. Drama ini adalah tipikal drama yang menunjukkan sebuah plot twist kepada kita di awal episode, dimana ini adegan ketika Han Tae-oh itu ngekill beberapa orang di suatu tempat. Dan kita akan tahu jawabannya di beberapa episode mendatang, karena kita harus flashback dulu. Oke, ini di masa ketika Han Tae-oh masih berusia 18 tahun dan dia menjadi siswa SMA. Dan ini dia mencari-cari rumah karena dia harus pindah ke lokasi ini. Dan dia memilih rumah itu karena harganya murah dan juga lebih terjangkau, serta itu juga dulunya pernah ditempatin sama ibunya dia. Ketika dia selesai mencari-cari rumah dan udah nemu yang cocok, nggak sengaja dia bertemu dengan seorang anak yang bernama Kang In-ha. Berpapasan sebentar saja, dan menurut si bapak kos bahwa In-ha itu adalah anak haram dari keluarga Kang gitu loh. Karena dianggap aib dari keluarga besarnya Kang, makanya si In-ha itu dipindahkan ke sana menjauh dari keluarga-keluarga yang lainnya gitu loh. Dan dia juga memiliki seorang abang nih yang bernama Kang In-ju. Dan dia tidak berani mendatangi abang-abang itu secara langsung karena emang dibatasin gitu loh. Dan hal itu yang dilihat sama Tae-oh. 이거 말고 저 밑에 한옥이라고 고깃집 한번 가봐. Keesokan harinya ketika Tae-oh itu lagi mencari pekerjaan di supermarket, tapi nggak bisa karena di sana itu tidak memperkerjakan mahasiswa yang umurnya masih di bawah umur gitu, 18 tahun ke bawah. Dan di sana secara nggak sengaja dia bertemu lagi dengan Kang In-ha. Tapi dia masih cuek, dan setelah dia keluar setelah mendapatkan pekerjaan di suatu restoran, dia bertemu lagi dengan In-ha. Karena penasaran, In-ha langsung menghampiri Tae-oh dan dia pun bertanya apakah Tae-oh hanya pura-pura tidak peduli dengan dia gitu loh. Lalu Tae-oh memberikan jawaban yang membuat In-ha ini jadi berpikir bahwa kalau misalkan mau cari perhatian, gak usah ke orang yang kayak dia, mendingan ke orang yang lebih berpengaruh gitu. Karena kalau sama dia jadinya kayak sia-sia aja gitu loh. 오늘 전학 온 친구다. 자기소개 셀프. Hingga keesokan harinya ketika Tae-oh masuk ke sekolah barunya, ternyata dia sama Kang In-ha berada di satu kelas yang sama. Dan di sini In-ha tuh udah kayak kurang suka dengan Han Tae-oh, hingga ketika mereka lagi istirahat makan, si Kang In-ha ini malah berbuat sesuatu sama Tae-oh sehingga mereka berdua itu jadinya berantem karena In-ha ini yang memancing-mancing duluan gitu. Karena kesabaran Tae-oh udah habis ya kan, alhasil mereka berdua pun jadinya berantem. Dan untung aja setelah itu diketahui sama guru mereka dan mereka berdua langsung dihentikan. Setelah itu langsung masuk ruang BP dan mereka disuruh untuk membuat surat permintaan maaf satu sama lainnya. Kemudian Kang In-ha pun disuruh keluar lebih dulu dibandingkan Tae-oh. Nah setelah itu Tae-oh mendapatkan telepon dari seseorang yang membuat dia itu takut banget, dan dia pun langsung pergi menuju lokasi yang disebutkan sama orang yang telepon itu. Dia terus berlari dan ternyata dia itu pergi ke kuil, dan ternyata di sana ada emaknya dia yang lagi berdoa. Nah di sini Tae-oh itu menyuruh emaknya untuk segera pergi dari sana dan jangan pernah datang ke tempat itu lagi. Hingga akhirnya ibunya menuruti Tae-oh dan ibunya pun pergi dari sana. Karena yang ternyata nelpon Tae-oh itu adalah ayah tirinya dia yang sering banget nyiksa dia bersama ibunya dulu waktu dia kecil, hingga sekarang sih sebenarnya. Tapi sekarang ayah itu lagi di penjara karena hal yang dia perbuat kepada Tae-oh dan juga ibunya. Setelah itu Tae-oh terlihat mendatangi tempat latihan tinju karena dia berniat untuk ngebalas ayahnya dia, ayah tirinya itu. 이거 배워서 나 패게? Ternyata tempat itu adalah tempat latihan tinjunya Kang In-ha. Dan nah di sini bertemu lagi lah mereka. Terus Tae-oh itu langsung ditantang sama In-ha, kalau misalkan dia mau diajarin sama In-ha, yuk duel gitu.
Dari duel mereka sebenarnya Tae-oh kalah dan karena itu dia teringat bagaimana ayahnya menyiksa dia dan juga ibunya di masa lalu. Sehingga dia kira bahwa In-ha ini adalah ayah tirinya dan dia hampir aja ngekill In-ha. Untung aja In-ha berhasil menghentikan Tae-oh dan setelah itu In-ha langsung ngajak Tae-oh untuk pergi makan burger aja deh biar pikiran itu agak segeran gitu. Kemudian In-ha mengantar Tae-ho pulang dan mengajak Tae-ho untuk berteman. Tapi di sini Tae-ho masih kayak nggak percaya sama In-ha dan dia pun kembali berpikir dan mulai mau berteman dengan Kang In-ha. 걔네 아버지가 걔네 엄마 죽였대. Keesokan harinya, salah satu temannya In-ha itu langsung membuat gosip tentang keluarganya Tae-oh di mana ibunya itu berusaha di-kill sama ayahnya Tae-oh. Karena mereka berdua ada bestie, di sini Kak In-ha itu malah ngebelain Tae-oh dong dan dia pun langsung nge-kick temennya dan bilang bahwa dulu waktu dia baru masuk teman juga pernah mengatakan hal yang sama kepada Kang In-ha. Terus In-ha berusaha untuk menghibur Han Tae-oh. 뭐였냐? Terus ketika Tae-oh pergi ke atap untuk menenangkan diri sambil dengerin musik, Kang In-ha pun mendatanginya dan disinilah Tae-oh menceritakan apa masalahnya dia sama Kang In-ha, bagaimana keluarganya, bagaimana ayah tirinya itu nyiksa dia dan juga ibunya di masa lalu. Terus dia tiba-tiba mengajak In-ha ini, oke, yuk temenan gitu. Tapi harus simbiosis mutualisme, di mana di sini Tae-oh bilang bahwa dia bakal memanfaatkan Kang In-ha untuk mencapai tujuannya dia. Terus In-ha bilang bahwa oke, asalkan Tae-oh mau ngebantu dia untuk bisa masuk ke universitas terbaik di sana. Hingga sekarang di tahun 2013, beberapa tahun sudah berlalu dan sekarang mereka sudah masuk ke universitas dan sesuai dengan harapannya In-ha, dia dan Tae-oh masuk ke universitas yang terbaik di sana. Terus Tae-oh bekerja sampingan juga sebagai guru yang ngajar anak-anak SMA dan dia juga bekerja di pabrik seperti ini. Dan dia juga udah pindah rumah dan ternyata dia memiliki seorang tetangga yang cantik yang bernama Na Hye-won. 생일 축하합니다. Hubungan pertemanan Tae-oh dan juga Kang In-ha semakin akrab. Bahkan ketika ulang tahun, In-ha ini sering banget langsung ngerayain ulang tahunnya Tae-oh seperti ini dan cukup mewah, bahkan memesan makanan yang cukup banyak. Yep, pertemanan mereka memang bisa dibilang agak aneh ya, karena simbiosis mutualisme gitu. Tae-oh butuh si In-ha dan juga sebaliknya. Karena tujuan akhir mereka adalah ngemasuk ke keluarganya Kang In-ha. Ini nih, keluarga besarnya. Kemudian, Tae-oh itu dipanggil sama salah satu profesor di tempat kuliah mereka dan ternyata profesor ini suka dengan tulisan yang dibuat sama si Tae-oh dan dia pun bakal ngebeli tulisan itu. Yang ternyata dia juga kerja sama dengan anak kedua dari keluarganya Kang In-ha, yaitu Yeps Kang Sung-ju. Rata-rata simbiosis mutualisme semua ya. Nah kemudian ketika Tae-oh pergi ke perpustakaan, nggak sengaja dia berpapasan lagi dengan tetangganya dia itu, yaitu Na Hye-won. Karena terus dicuekin sama Tae-oh, akhirnya Hye-won tuh langsung ngampirin dia dan disinilah dia bilang sama Tae-oh bahwa namanya dia itu bukan Hye tapi Na Hye-won. Itulah awal pertemuan mereka berdua berkenalan. 나 혜원이야. Tae-oh sudah mulai tertarik dengan kecantikan Hye-won. Bahkan ketika dia lagi makan berdua sama In-ha, In-ha memperhatikan bahwa Tae-oh itu sering banget ngelirik ke arahnya Hye-won. Nah, tapi di sini Kang In-ha juga sebenarnya udah lama tertarik dengan Na Hye-won. Wah, saingan nih mereka. 내 이름은 강희주, 강호예고 1학년. Malamnya, Tae-oh itu pergi ngajar adik paling kecilnya si Kang In-ha, anak paling kecil di rumahnya lah gitu. Nah, di sini ternyata Kang Hee-ju itu suka dengan si Tae-ho. Setiap Tae-ho itu mengajar, tapi si Hee-ju ini kayak kurang fokus dan hanya fokus dengan ketampanan dari Tae-ho. Tapi Tae-ho itu terlihat mencuekin si Hee-ju, tapi Hee-ju tetap aja berusaha bagaimana cara membuat Tae-ho itu tertarik sama dia. Tapi tetap aja Tae-ho penuh dengan pendiriannya dan niatnya hanya mengajar Hee-ju aja di sana. Terus diceritakanlah sama In-ha bahwa Hee-ju itu udah dianggap kayak adiknya sendiri walaupun mereka itu bersaudara tiri. Dan di sini juga dia nyampaikan sama Tae-oh bahwa dia suka sama si Hye-won. Jadi dia minta tolong sama Tae-oh untuk mencari tahu di mana si Hye-won tinggal. Sebenarnya kan mereka tetanggaan, cuma Tae-oh nggak bilang kalau mereka berdua itu tinggal sebelahan.
Dan ketika dia pulang ke rumah, dia melihat ke rumahnya Hyewon. Yeps, ada seorang ibu-ibu yang memanggil Hyewon tapi Hyewonnya nggak keluar. Yang ternyata itu adalah ibunya Hyewon yang sering banget malakin dia. Dia hanya memanfaatkan Hyewon doang, dan Hyewon malas ketika ibunya itu datang ke sana. Dan terlihat mereka berdua itu ribut dan ibunya meminta pertanggungjawaban Hyewon karena dia udah dibesarkan selama ini tapi nggak ngasih apa-apa. Ciri-ciri orang tua toksik nih. Nah, tapi melihat itu semua, si Tae ini hanya diam aja gitu loh. Terus tiba-tiba setelah ibunya si Hyewon pergi, dia menghampiri Hyewon ketika itu lagi hujan ya kan, dan ngajak Hyewon itu pergi menenangkan diri sambil minum berdua. Walaupun Hyewon heran, padahal awalnya Tae itu cuek banget sama dia, tapi kok tiba-tiba perhatian kayak gini, ya kan? By the way, ini adalah ayahnya Kang In-ha yang bernama Kang Jung-mo, dan ini adalah pengacara mereka. Terus ini adalah ibu tirinya dia yang bernama Jang Geum-sok. Dan dia adalah salah satu orang yang menentang banget kalau Kang In-ha itu datang ke rumahnya mereka ataupun tinggal di sana. Bahkan dia membuat surat untuk ditandatangin sama In-ha agar melepas segala warisan yang dibuat sama ayahnya untuk In-ha. Benar-benar nih betina Dakzel ya. Terus In-ha cerita sama Tae-oh bahwa dia sudah menandatangani surat pelepasan warisan yang ditawarkan sama ibu tirinya dia itu. Terus ketika dia sama Tae-oh mau minum berdua, tiba-tiba Hyewon masuk ke sana dan dia juga mau beli minuman. 자, 우리 집으로 갑시다. Ya udah, sekalian diajaklah sama In-ha untuk minum bertiga bersama dengan Tae-oh. Dan di sini mereka kayak bercerita-cerita, dan In-ha ini kayak to the point banget dan ngajak Hyewon itu untuk berpacaran. Tapi Hyewon bilang bahwa untuk saat ini dia kayak sibuk banget dan tidak mau memikirkan untuk hal-hal yang seperti itu dulu gitu loh. Nah, di sini Tae-oh itu kayak malu-malu kucing dan juga sok cool, padahal diam-diam dia melihat wajahnya Hyewon dari gelas minumannya dia. Setelah mereka pergi dari rumahnya In-ha, di sini Hyewon pergi berbicara berdua lagi sama Tae-oh sambil minum, dan dia tahu bahwa pertemanan Tae-oh sama In-ha ini kayak agak aneh, kayak simbiosis mutualisme gitu loh. Dan dia mau minta tolong sama si Tae-oh, tapi Tae-oh tuh nggak mau menolong si Hyewon karena permintaannya kayak cukup sulit gitu loh. Dan ternyata si In-ha itu malah udah nangkring aja tuh di rumahnya si Tae-oh karena udah nungguin dari tadi dan dia pengen tidur di sana. 가족이야. 야, 누가 가족이야? 이름 두고 야. Keesokan harinya, Hee-ju minta tolong sama ayahnya untuk mengundang In-ha untuk datang ke pesta keluarga mereka di hari Sabtu ataupun weekend gitu. Dan ayahnya pun menyetujui hal itu, tapi tidak dengan ibunya dan juga abang-abangnya. Tapi yang membuat keputusan adalah ayahnya, so ayahnya juga bilang sama istrinya ini, si Dakzel ini, untuk menyetujui permintaan dari anak mereka. Mau nggak mau, setuju nggak setuju, dia tetap menelpon si In-ha untuk segera datang. Setelah In-ha mendapatkan telepon, terus Tae-oh langsung diceritakan tuh sama In-ha bahwa dia ditelepon sama ayahnya untuk datang berkumpul keluarga. So ini awal rencana mereka berjalan mujur gitu loh. Dan ternyata ayahnya In-ha tahu tentang pelepasan warisan yang ditandatangani In-ha yang dikasih sama emak tirinya dia. Terus In-ha dinasehatin sama Tae-oh bahwa jangan terlalu percaya sama ayahnya karena bisa jadi ayah juga memanfaatkan si In-ha ini. Jadi Tae-oh bilang si In-ha ini harus bersikap pura-pura baik, pura-pura nggak suka warisan untuk melancarkan rencana mereka. Dan ini bilang sama Tae-oh ada benarnya juga karena surat itu bukannya disingkirkan sama ayahnya si In-ha tapi tetap disimpan, siapa tahu nanti perlu. Berarti ayahnya memang ada niat untuk nggak ngasih warisan sama In-ha dong, ya kan? Hal itu juga diperkuat ketika Hee-ju menceritakan sama In-ha bahwa kenapa dia diundang ayahnya itu karena dia yang memohon gitu si Hee-ju ini. Dari sana In-ha kayak, oh oke, berarti memang bukan niat dari ayahnya gitu. Karena kebetulan waktu itu dia sama Hee-ju mau bertemu di restoran ini dan Hee-ju udah terlihat kayak emang tertarik banget sama Tae-oh sampai dilukis tuh mukanya ya kan. Dan ternyata di tempat mereka makan ini pelayannya adalah Hyewon. Nah karena Hyewon itu kenal sama Tae-oh itu membuat Hee-ju kagak terima dong ya kan, tambah lagi Hyewon ini cantik ya kan. Jadinya dia kayak membuat Hyewon tuh menjadi tidak nyaman di sana dan Hyewon tuh kayak masih bersabar dan dia mencoba untuk senyum karena dia di sana posisinya sebagai pelayan di restoran itu. Nah setelah selesai makan, In-ha langsung manggil Hyewon dan meminta maaf atas sikap tidak baik dari adiknya dia. Terus Hyewon bilang, ya wes nggak apa-apa. Dan In-ha masih usaha untuk ngajak si Hyewon kencan, tapi Hyewon tetap dengan pendiriannya dengan bilang bahwa nggak mau dan nggak mau untuk berlama-lama dengan berkencan-kencan seperti itu karena dia lagi sibuk gitu loh. Dan In-ha masih berusaha untuk tetap deketin Hyewon kayak manapun caranya.
Terus hari di mana Inha datang ke rumah keluarga besarnya akhirnya datang. Tapi ketika dia ke sana, 맨날 저래. 무시해. 근데 dia langsung disambut sama abang tertuanya dan nyuruh dia segera keluar dari sana. Walaupun si Hiju di sini ngebelain dia dan Hiju sama abang tertua mereka itu berantem ya kan. Alhasil, yeps, datanglah emak mereka dan nyuruh Inha itu keluar dari sana. Inha itu kayak serba salah banget sih sebenarnya. Dan hasil ya udah dia pun keluar dari sana. Terus dia manggil Tae-oh dan menceritakan semuanya. Nah, disinilah Tae-oh bilang sama Inha bahwa dia berjanji sama Inha bahwa dia bakal ngebantu Inha untuk naik ke level tertinggi di keluarga itu. Dan mereka nanti bakal bekerja sama untuk meraih tujuan mereka berdua. Simbiosis mutualisme. Tae-oh juga bakal ngebahas orang-orang di kasta-kasta tertinggi melalui Kang Inha ini. Gitu loh, ngerti kan? Sementara itu, Hiju ditampar sama emaknya gara-gara sikapnya yang seperti itu. Dan apapun yang bilang sama Hiju, emaknya kagak peduli sama sekali. Karena dia gak suka kalau Inha itu ada di rumah itu. Ditambah lagi, ibunya tahu kalau guru matematikanya si Hiju itu adalah teman dari Inha, Han Tae-oh. Dan setelah itu jadinya Hiju ngambek dan dia pun pergi kabur dari rumahnya dia. Dan dia pun nelpon Han Tae-oh untuk ngajak bertemu dan bilang bahwa dia itu kabur dari rumah. Ya udah, akhirnya Tae-oh menuruti permintaan Hiju dan mereka pun bertemu berdua. Di sini sebenarnya Tae-oh itu udah dijanjikan sama si Hiju ini untuk jangan bilang-bilang sama Inha. Nah, kebetulan Haewon datang ke sana dan membuat si Hiju ini langsung pamer bahwa dia lagi berduaan sama Han Tae-oh. Karena dia tahu kalau misalkan Haewon ini suka sama Tae-oh. Tapi Tae-oh tetap bilang sama Inha kalau adiknya di sana dan akhirnya mereka pulang. Dan Hiju nggak terima kalau misalkan Tae-oh sama Haewon itu tinggal bersebelahan dan dia pun emosi jiwa dong ya kan. Dan karena sikapnya si Hiju itu akhirnya Tae-oh dipecat dari guru matematikanya. 찾았다. Keesokan harinya Hiju mendatangin Tae-oh ke tempat kuliahnya dong. Nah, di sini sebenarnya Tae-oh tuh nggak nyaman dan ketika pulang itu tetap aja si Hiju ngejaga dan bilang bahwa dia mau berpamitan karena kan ya si Tae-oh ini bukan lagi gurunya dia gitu. Dan dia pun menyatakan cinta sama Tae-oh di sini. Tapi ya jawaban Tae-oh tetap aja bahwa dia menolak mentah-mentah si Hiju ini. Terus Hiju coba kayak sok tegar gitu dan bilang sama Tae-oh bahwa ya udah nggak apa-apa, kita hanya sekedar guru dan juga murid Ayan lo itu hanya kismin gitu kan. Dan ketika dia mau nyelam Tae-oh tetap aja Tae-oh nggak mau dan itu cuma ya biar dia kuat aja. Yeps, karena aslinya setelah itu dia nangis meraung-raung karena dicuekin bahkan ditolak cintanya sama Han Tae-oh. Karena kejadian itu dilihat sama Haewon, Haewon langsung berpesan sama Tae-oh jangan terlalu keras sama si Hiju. Tapi Tae-oh kagak peduli dan bilang bahwa itu bukan urusanmu. Intinya ya itu urusannya dia gitu loh. Mau dia keterlaluan kek, mau enggak kek, Haewon kagak bisa dan kagak perlu ikut campur akan hal itu. Nah, ternyata omongannya dia sama si Tae-oh itu terdengar sama Kang Inha. Dan Inha pun langsung berpikir sebenarnya apa tujuan dari Haewon ini. Terus maknya Haewon ya kan, ketika dia lagi bekerja, dia melihat salah satu pelanggannya, beberapa pelanggannya itu menjatuhkan sebuah bingkisan yang isinya itu uang. Nah, dia langsung berniat lah ngambil uang itu beberapa gepok ya kan. Dan dia pun langsung pergi setelah mendapatkan uang-uang itu. Bener nggak ada akhlak banget nih mak satu. Jadinya keesokan harinya, 뭐야? 니미가 갖고 튄 5천 그거 받으러 온 분들이지. yeps, Haewon didatangin oleh beberapa orang yang ternyata pemilik uang itu. Dan dia pun diminta untuk mengembalikan uang yang diambil sama ibunya. Tapi dia itu nggak mau dan mencuekin mereka. Dia bilang dia kagak punya ibu gitu. Tapi setelah itu terjadilah ribut-ribut antara Haewon dan beberapa orang itu. Dan untung aja di situ ada Han Tae-oh yang ngebantu si Haewon. Dan ada juga dosen mereka sehingga orang-orang itu jadinya pergi dari sana. Setelah itu Tae-oh langsung membawa Haewon ke kelas dan di sini dia nyuruh si Haewon untuk pergi menghindar dulu karena kan dikejar sama orang-orang itu. Tapi Haewon bilang bahwa itu adalah masalah yang udah sering banget dia hadapin dan dia nggak perlu lari. So dia juga nggak salah kan, so ngapain gitu.
Terus Inha dikabarin sama temannya tentang kejadian yang dialamin sama Hewon tadi. Nah, dia langsung khawatir banget kan, calon pacarnya digituin ya kan, dan dia pun nelpon si Hewon tapi kagak direspon sama sekali, dan dia pun langsung pergi mencari Hewon. Dan Tae-oh pun yang nyesel karena ngomong gitu sama si Hewon, dia pun berniat untuk nyari Hewon lagi ya kan. Nah, kemudian dia sama Inha sama-sama nyari Hewon, tapi yang jumpa sama Hewon duluan adalah Kang Inha. Setelah dia jumpa Hewon, dia langsung meluk Hewon untuk menenangkan dia, dan mereka pun kiss dan terlihat langsung sama si Han Tae-oh. Sabarlah ya. Ya nyesal sih, tapi kayak mana lagi, dan kesempatan itu dimanfaatkan sama Hewon untuk membuat Tae-oh ini benar-benar cemburu sama dia. Dan malamnya si Hewon tuh pun memutuskan untuk pergi dari rumahnya karena dia mau menenangkan diri. Dan Tae-oh pun khawatir banget dan mencari-cari di mana si Hewon ini. Dan ketika mereka berjumpa, Hewon bilang sama si Tae-oh bahwa dia itu mau pergi nginep di rumahnya Kang In-ha. Jadi di sini Tae-oh itu mencoba sebenarnya untuk minta maaf sama Hewon, tapi Hewon bilang bahwa mereka berdua itu nggak ada apa-apa, nggak ada hubungan apa-apa, so gak usah sok-sok peduli gitu. Nah karena kayak gitu ya udah, Tae-oh langsung melepaskan Hewon dan dia pun pergi, mereka berpisah gitu. Nah tapi entah kenapa Hewon ini kayak nyesel juga ya kan, dan dia balik lagi ke rumah si Tae-oh, tapi Tae-oh tidak mau nerge si Hewon ini. Dan dia ditelepon sama In-ha dan mereka pun kayaknya bakal membuat rencana nih, dan dia benar-benar nyuekin si Hewon hingga Hewon pun akhirnya putus asa dan dia pergi dari sana. Kemudian 5 tahun berlalu. Sekarang si In-ha itu menjadi salah satu pekerja di tempat kantor ayahnya dia, dan ini mereka lagi nyambut seluruh keluarga besar itu, dan juga ternyata Tae-oh kerja di sana juga bersama dengan dosennya dia dulu dong. Dan ini pertama kalinya dia diperkenalkan kepada ayahnya Kang In-ha dengan prestasi yang dia buat, dan ini adalah rencana Tae-oh dan In-ha, permainan mereka baru aja dimulai. Gimanakah kira-kira? Selanjutnya kita lihat di next episode. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.